Halo teman-teman. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini setelah kita kemarin membahas Garden of Words, ini versi komiknya, versi upgrade-nya, sekarang kita akan membahas versi upgrade-nya dari 5 cm per second. 5 cm per second. Byosoku no cm. Ya, itu dia. Nah, ini dulu udah pernah terbit di Indonesia, punya aku udah buluk banget. Kenapa buluk banget? Karena ini termasuk yang sering tak bawa-bawa untuk aku baca ulang ketika lagi pulang kampung atau gimana-gimana. Sambil naik kereta api. Gitu. Memang sangat kereta api mania, guys. Kemarin kan aku pas nikah, di lagunya kan 5 cm per second. Iya, lagi berbahagia malah lagunya. MC-nya nanya, ini lagunya mengingatkan pada apa Mas Daris? Kereta api. MC langsung, goblok ya Bang ini. Kereta api apa? Tapi memang lagu 5 cm per second tuh One More Chance tuh sangat mengingatkan secara pribadi aku terhadap aku juga api. Emang kereta api. Apalagi kalau lagi naik KRL. Tapi di covernya nggak ada keretanya sama sekali nih. Ini juga ini nanti volume 2-nya juga. Covernya fokusnya di karakternya sama background bunga daun sakura yang berguguran. Nah, karena memang premisnya kan 5 cm per second kan yang kecepatan daun sakura jatuh ke tanah. Kita udah membahas bagaimana animenya di konten terpisah tuh. Terus kita maraton Shinkai itu. Apakah nanti akan ada linknya di deskripsi? Ada, pasti ada. Bukan di deskripsi, di belakang. Di belakang, oke. Seperti biasa. Nah, sekarang kita akan bahas komiknya. Yang menurut kami ini adalah suplemen yang sangat-sangat tepat. Kalau udah nonton animenya, wajib mutlak baca komiknya. Ya, ibaratnya kalau nonton anime itu makan makanan pokok, nah suplemennya itu di komik, wah jadi utuh, lengkap banget. Utuh, lengkap. Jadi holistik gitu loh. Jadi holistik, semuanya utuh. Holistik terutama dalam melihat karakternya si laki-laki siapa namanya? Takaki. Nah, komiknya sendiri terbit ulang dengan proper sekali, tebel, ada halaman warnanya, tapi halaman warnanya pakai kertas biasa ya. Aku paham sih untuk menekan harga sih ini. Karena dia tebel banget teman-teman, ini 200 halaman lebih. Ini harganya 58.000. Kalau kita bandingin sama Garden of Words, harganya cuma 55.000. Dia pakai art paper, tapi dia lebih tipis. Nah, ini lebih tebel. Ini kalau pakai art paper mungkin jadi 60 ribuan lah. Kayaknya ditekan di bawah 50.000 sih. Menurutku harus mahal nggak apa-apa ya. Harga yang pantas. Karena cuma 2 volume. Iya. Atau dijadiin 1 volume utuh gitu. Sebenarnya menurutku lebih collectible gitu seharusnya sih. Tapi nggak apa-apa lah. It's okay. Yang penting ini terbit ulang dengan format baru karena ini dulu pas terbit nih nggak gitu laku teman-teman. Tahun berapa, Riz? 2000 berapa ya? 14 apa ya? Udah lama banget. 13 malah. 2013. Lama banget. Aku belinya ini 2015-an kalau nggak salah. Udah masuk obral. Soalnya aku nggak punya duit, zaman dulu, Iya. Miskin. Sekarang mah Kolektor guys, lihat koleksi. Enggak, tetap aja masih meningkat sedikit lah. Nah, apa yang membuat komik ini tadi tuh kita bilang holistik tuh. Apa? Karena kita bisa memahami karakternya si Tono Takaki. Menurutku aku bisa lebih memahami karakternya si laki-lakinya si Tono Takaki ini lebih utuh. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di film itu kan kita hanya melihat dirinya yang galau dan mengabaikan orang-orang yang care di sekitarnya dia. Itu juga tetap ada karena itu kan cuma itu core ceritanya. Tapi di akhir cerita, di akhir buku kedua nanti yang cetakan Indonesia itu akan diceritakan lebih utuh kenapa dia kenapa dia seperti itu dan gimana dia kemudian coming in terms dengan apa berdamai dengan apa yang dia rasakan dan apa yang dia alami gitu. Jadi melihat dia tuh lebih utuh aja orangnya. Ingat kan bahwa filmnya 5 cm per second tuh Byosoku no 5 cm itu kan terdiri dari 3 segmen. Segmen pertama itu adalah anak-anak ketika Takaki sama rumbanya siapa pula namanya aku lupa. Iya, waktu masih anak-anak, terus remaja SMA yang kemudian dia udah pisah tuh sama ceweknya yang memang mau udah LDR tapi udah tidak berhubungan lagi. Terus dia pas kerja. Dia ke pulau ke suatu pulau
Tanegashima atau gimana pulangnya. Dia di Tanegashima. Di sana dia dideketin cewek tapi dia menolak. Karena masih mikirin yang sebelumnya. Tapi dia tuh tahu kalau dideketin. Nah, di komik ini tuh jadi lebih jelas nih kalau Takaki tuh ngerti kalau dia di PDKT-in. Cuma apa dia yang lebih kalau di anime kan apa ya? Tidak terlihat kan. Sudut pandangnya si ceweknya kan. Kalau di anime itu kayak kita tuh setelah masa SD ya terutama ya, pas dia udah SMA apa SMP yang di pulau itu? SMA itu kita tuh rasanya kayak ngelihat karena sudut pandangnya si cewek ya, kayak ngelihat itu loh punggungnya si Takaki terus. Terus. Kalau ini kita ngelihat dia apa yang diketik. Kesehariannya tuh terlihat sedikit banyak diucapin lah, apa-apa yang terucap itu ada. Nah, yang paling penting adalah di segmen ketiga, di animenya, di filmnya, itu hanya lagu. Hanya dia yang sudah menjadi dewasa, sendirian, lagu 5 menit dan full, tidak move on. Dan potongan-potongan adegan. Di sini ada cerita khusus. Kita jadi tahu nih, Takaki ini ngapain sih? Apa sih yang terjadi di potongan-potongan klip yang ada di endingnya? Kita lihat di animenya. Di sini diceritakan bagaimana kenapa dia bisa putus kenapa dia nggak bisa move on itu. Dan kalau nggak salah jadi kalau lagi baca nanti, kalau volume 2 baca ending timnya tuh putar deh. Izudemo saga shiteiru. Kalau nggak salah di anime itu di babak terakhir yang klip yang kamu omongin tadi, itu nggak salah di anime dia tidak sedang ditunjukkan dalam relationship dengan siapapun kan? Ada subtil Jo. Subtil kan? Subtil sekali. Jadi ada mbak-mbak yang papasan. Bukan, yang papasan itu si tokoh utama ceweknya yang SD. Nah, tapi yang di klip animenya itu cuman ada dari punggungnya aja. Nah, di sini keluar siapa? Dibahas dari dua sisi, betul-betul ngebahas ya gimana dua orang ini. Ini memang beneran soal gini. Kalau animenya, kita akan ngomongin soal kasih tak sampai. Cinta satu arah. Tapi kalau di sini, kalau di komik, pendekatannya itu jadi berubah ke move on. Iya karena kita kayak tadi bilang di awal, kita di beberapa kesempatan terutama di babak ketiga itu tuh dikasih banyak kesempatan untuk memahami apa yang si cowok lakukan dan pikirkan. Kalau sebelumnya kan cuma ngelihat si cewek senang, cowoknya nggak suka. Kalau yang ini kita betul-betul mengerti kenapa sih dia itu mengabaikan orang di sekitarnya karena dia memang belum move on. Ya, itu dia masih mengetik pesan terus dihapus. Itulah kenapa tadi kami bilang bahwa komik ini wajib banget dibaca buat penggemar Bioskop 5 cm. Karena memang cerita penuhnya itu adanya di komik. Sebelumnya di novel ya. Jadi si Makoto Shinkai bikin novel dulu, habis itu dikomikin ini. Apa mungkin bisa dibilang dari segi rasa pengalaman bacanya itu cocok untuk orang yang in a way secara emosinya sudah bertumbuh. Kalau sebelumnya sebelumnya kan cuma ngelihat seneng, kita suka sama orang tapi nggak berbalas. Kalau ini kan betul-betul gimana? Mungkin ya masuk akal juga sih. Jadi ngerti rasanya itu loh, ngelihat orang yang sebenarnya dia tuh punya potensi disukai banyak orang, tapi kok dia itu mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Kita bisa jadi lebih punya sudut pandang yang utuh. Dan secara gambar itu juga tidak dekat ke shonen, tidak dekat ke shoujo. Dia lebih ke seinen, cerita romance yang emang orang dewasa aja, bagaimana memang orang dewasa bersikap gitu. Ini sih aku suka banget sih. Ceritanya ke dalam banget memahami isi pikiran kenapa nih orang nggak move on. Makanya aku suka banget dengan ini komiknya ini ya, karena memang ya itu jadi utuh, pengalaman nontonnya itu jadi utuh setelah baca komiknya. Pas baca yang awal-awal terus aku masih bisa agak ngebut tuh, karena kan adegannya familiar semua ya. Kecuali di beberapa kesempatan aku berhenti, ada detail-detail ini, ada detail ini, terutama sudut pandangnya si cowoknya ngapain. Aku dulu kayaknya pernah bikin thread di Twitter deh itu, tapi nggak selesai. Itu memang kelemahanku di Twitter. Terus pas baca yang kedua tuh kayak itu tuh betul-betul hikmat banget itu. Iya, karena gasnya ada di sana. Iya, gasnya ada di sana. Menggali isi pikiran si Tono itu. Gasnya ada di volume 2 nanti. Volume 1 tuh masih kayak warm up aja, menceritakan yang dulu gitu. Makanya beli deh teman-teman. Apalagi yang suka cinta galau, terus pengen ngerti bagaimana harus move on ya. Memang kita tuh harus move on sih. Iya. Karena di sini dipikir-pikir temanya mirip ya sama Garden of Words kan juga soal move on ya. Tapi beda, Garden of Words tuh move on-nya tuh pindah tempat ya, bukan
bukan move on hati kan. Iya. Ujung-ujungnya mereka masih bareng kan maksudnya. Iya. Kalau di Garda of Force itu kan mereka move on demi kebaikan masing-masing supaya bisa bergerak di dunia masing-masing. Kalau ini semua bergerak di dunia masing-masing, cuma si cowok itu pikirannya tuh nggak bergerak. Pikirannya masih nggak bergerak. Mencari surat-surat. Makanya Masih. lagu One More Time, One More Chance tuh perfect gitu. Itu soundtrack paling perfect di dunia anime buatku. Iya. Cukup monumental Fit. sih. Fit banget, fit in Iya, banget iya. sama animenya. Baca ini sambil dengerin One More Time, One More Chance, itu rasanya lebih... Oke, apa lagi? Itu aja paling. Itu aja sih bahasan kita soal komiknya. Sekali lagi ini sangat wajib beli. Betul, wajib banget. Dari tadi kita nggak ngomongin terjemahannya oke, by the way. Oke. Terjemahannya Oh, oke. ngomong soal terjemahan, ada satu terjemahannya aku suka banget. Apa? Kan di salah satu adegan mereka membahas soal mau masuk kampus mana. Heeh. Terus di salah satu terjemahannya itu nggak tahu ya kalau di Jepang apa bahasa Jepangnya, tapi kok di sini ujian tes perguruan masuk perguruan tinggi ini diterjemahkan menjadi UMPTN. Iya. Seharusnya SBMPTN. Iya. Sebenarnya itu nggak bagus sih. Seharusnya SBMPTN. Apa SBM? Enggak, masalahnya itu kan kita tuh ganti-ganti Iya, gitu loh tiap betul. tahun. Tapi ya Jadi top of udah. mind kita yang penting itulah. Harusnya ujian masuk Iya. aja cukup sih. Ujian masuk. Karena di Indonesia tuh suka banget ganti istilah pemerintah. Berarti itu bukan penerjemahan yang baik. Pelokalan yang Pelokalan. baik. Nah. Lokalisasi. Pelokalan. Oh iya benar. Pelokalan. Lokalisasi beda. Iya beda. Oke. Nah. Maaf, Mas, penerjemah. Maaf. CEO Badan Bahasa. Enggak, wajar. Saya bukan Ivan Lanin. Oke, thank you teman-teman. Itu aja bahasan kita soal 5 cm per second. Nanti kalian bisa beli di link yang kami sematkan di deskripsi dan di pin komen ya. Thank you. Sampai ketemu lagi di konten Ruang Ngobrol berikutnya. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Yoi, Terima kasih yang subscribe udah guys. Thank you.